terlock di balik satu bagi dia. Tapi lihat dari GD mulai muncul juga, mulai mencari kill-kill tambahan mereka. GD sang penguasa di ring sebelumnya kali ini hanya misalkan 2 player mereka, tapi lihat dari SG menubruk Shaq dari tim Wave dan merebutnya dari tim tersebut. SG bertahan dengan kali ini masih memiliki total ada 4 anggota mereka dalam kondisi 2 player masih harus di revive. Ya, 2 pemain jadi PR untuk Scarlet Gaming melakukan revive, tapi mereka juga punya sebuah shake yang cukup menguntungkan kalau kita lihat mereka masuk ke dalam circle selanjutnya juga walaupun masih berada di ujung circle-nya. Sementara itu dari 21 Esport nampaknya ingin mengambil sebuah airdrop tapi justru tersungkur ke arah tanah 2 pemainnya. Yap, kali ini dari seorang Foxen juga bohong dalam bahaya karena 2 membernya cukup terpisah dan bahkan sudah mulai termakan oleh Blue Zone kalau nggak bergerak menuju ke arah safe zone-nya. Dari player-player lain sudah mulai melihat pergerakan tim satu, mulai memberikan tapping-tappingan tapi belum mengenai Banyu yang kali ini harus sedikit muter ke arah kanan untuk menghindari tim yang menjegal mereka. Hati-hati, sebelah kiri dari Banyu ada Nero yang memang dia di match kali ini cukup on fire kalau kita lihat, dan itu dia kembali kill masuk ke arah tim Nero. Mereka mulai percaya diri tapi sudah berasap juga satu Cup RB yang digunakan, satu mobil bucin kalau kita lihat tadi. Larry akan coba bergerak, Mambo masih berada di sana. Pemain-pemain dari Nero pun masuk ke dalam circle selanjutnya. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya tinggal 9 tim tersisa dengan 20 jam masih alive, tapi ada 5 tim yang masih lengkap dengan 4 anggota mereka, SG, Siren Star, DG dan juga GV. Siren akan coba datang dan ditabrak begitu saja satu pemain dari tim Grips dan dipulangkan. Satu pemain Grips, satu pemain Tang City pun kali ini pemain-pemain Tang City pulang semuanya ke arah lobby. Ya, kita bakal kali ini juga dari tim yang bertahan banyak masih nahan sakitnya Blue Zone, spray down dari seorang barrier menuju ke arah tim GV tapi belum menemukan targetnya. Banyu Cisun nahan sakitnya Blue Zone tapi ada Mambo dari samping yang tampaknya bisa menembak juga dari lower ground dia. Dan sini Cisun pelan-pelan merangkak, tidak boleh ketahuan oleh Mambo. Ya, Mambo akan coba dicari kali ini, tapi dari sisi lain Onta kembali menunjukkan keganasannya, tapping-tapping ke arah Sinon. Bisa didapatkan oleh seorang Onta, Sinon kali ini, tapi ternyata tidak masuk ke Onta, masuk ke siapa kill barusan? Di steal oleh tim lain, tapi lihat Cisun tampaknya menemukan posisi dari seorang Mambo, bakal tembak, bakal ditahan, dibiarkan bergerak tapi nggak akan terlalu lama lagi. Dari Cisun perlu berhati-hati, perlu menjaga angle-nya, dan itu dia 1 kill tambahan bagi tim satu kalau Cisun bisa secure kill tersebut. Ya, Mambo masih berada di sana, tapi nah itu dia Cisun yang mendapatkannya. Dan kita lihat kali ini pemain-pemain dari Nero pun dipulangkan. Sempat mendapatkan secercah harapan di awal-awal mereka bermain dengan agresif, tapi tiba-tiba pulang oleh 21 Esport yang masih tersisa satu pemainnya yaitu Cisun. Ya, tampaknya 21 kali ini bermain dengan cukup stabil lagi. Meskipun satu member tersisa, tapi Cisun berhasil meningkatkan jumlah point placement bagi timnya. Maju ke depan ada tim DG, ini bakal jadi tantangan lebih berat lagi karena DG masih cukup lengkap anggota-anggota mereka, 4 orang. Ya, kita lihat FA Star juga masih bertahan di sana. Siren juga masih akan coba melakukan revive terlebih dahulu, tapi satu pemain dari FA Star akan coba bergerak, berhati-hati karena kalau kita lihat mereka juga sampai late game tadi FA Star dan mereka bergerak dengan kendaraan tapi terculik saat di Miramar. Akankah itu terjadi lagi di Erangel? Tapi berpindah ke arah yang lainnya, Cisun juga masih akan bertahan seorang diri saja, sangat-sangat kuat sekali Cisun. Betul, ini dia buying time banget, dia juga coba meningkatkan placement timnya. Dan sementara ini so far so good bagi tim 21 karena Cisun masih bertahan hingga top 6. Lumayan dapat 4 point placement minimal. Ya, kalau kita lihat dari sisi Ranger sih bisa mendapatkan satu pemain dari tim FA kembali sampai ke late game. Nampaknya Scarlet Gaming dan Cisun pun ketahuan oleh seorang Pepeng dari dunia Game Slayer. Oh ya, dan untuk dari zonnya sendiri sangat menguntungkan sih. Skylight mereka ada di bagian utara, gak ada saingan sama sekali, dan bahkan airdrop bakal turun ke bagian tengah. Nah, tinggal apakah dari GV akan coba buat ngambil airdropnya yang bakal masuk sebentar lagi, karena DG juga mereka sudah mulai bergerak masuk ke dalam next zone. Ya, kita lihat kali ini persebaran yang dilakukan oleh Siren akan bergerak juga menuju ke arah smoke, melakukan regroup kali ini nampaknya, tapi ada FA Star, harus berhati-hati pemain-pemain dari Siren dan SG nampaknya kembali mendapatkan knock selanjutnya, punya angle shoot yang cukup free kali ini. Pinky kali 6 juga dimilikinya, akan melakukan spray ke arah depan mencari pemain-pemain dari tim FA. Predict shootnya belum on point, tapi setidaknya dia tahu di mana pemain-pemain dari FA karena sudah terdengar juga tembakan-tembakan. Wah, lemparan api yang begitu tepat dari seorang Boboho membakar 2 pemain GV. Satu ketangkep, tinggal seorang Ken bertahan di belakang gundukannya. Jadi Boboho sudah knockkan satu, tinggal mencari satu lagi ngumpet di area mana. Ya, Ken masih akan coba di-press juga oleh pemain-pemain dari DG Slayer, tapi satu pemain tumbang juga. DG Slayer terkena damage dari barrier.
ada Siren juga di area ini. Dan kalau kita lihat Boboho masih akan bertahan di belakang sebuah pohon yang cukup besar, akan melemparkan sebuah granat juga menuju ke arah Ken yang masih bertahan di sana barrier. Dari sisi lain dengan M4-nya nampaknya akan coba melakukan spray ke arah depan. FA juga masih bertahan, satu pemainnya tumbang akan segera di revive, tapi dua pemain tumbang kali ini oleh seorang barrier menuju ke pemain-pemain dari DG Slayer. Iya, kita bakal kain juga dari tim DG pelan-pelan masih mencari momen dia. Siren pelan-pelan juga ratus juga di mana DG kali ini masih bertahan di balik fortingan mereka. Asap masih menyelimuti juga battlefieldnya, tapi kita bakal tahu dari Siren bakal maju ke depan atau dari tim DG bakal sedikit tarik mundur untuk membangun space di antara dua tim ini. Dari seorang Onta lempar bom ke depan dalam upaya menemukan targetnya yaitu tim Siren, tapi dari kental bakal dipulangkan karena terlebih dahulu sebelum fight depan-depan bisa terjadi. Ya, sudah sangat berdekatan sekali barrier. Sudah ada di depan dari pemain-pemain DG Slayer. Pepeng ada di sana, terlihat Pepengnya spray ke arah depan kembali dengan ujinya, tapi apa yang terjadi? Ternyata Pepeng bisa mendapatkan seorang barrier dan dua-duanya pun tumbang kali dengan ada Mystic dari sisi lain. Ya, kita bakal lihat dari seorang Onta masih coba menyelamatkan poin dari tim DG. Last man standing kah dari tim DG? Ya, last man standing yang masih aktif sementara waktu ini. Tapi kita bakal lihat dari tim GV, tampaknya punya angle juga dari arah kanan, belum ketahuan sama sekali bisa meng-HBD seorang Onta. Tapi, ada Boboho ternyata ya, yang tidak terpantau oleh kamera kita memulangkan tim GV dan menyisakan 4 tim pada circle-circle akhir ini. Ya, Boboho akan coba menyelamatkan Onta kali ini. Boboho dari tadi memang menjaga pohon tersebut kalau kita lihat, dan itu dia airdrop bisa diamankan oleh pemain-pemain Scarlet Gaming. Di akhir-akhir mereka bisa mendapatkan helm level 3, vest level 3, sangat kuat sekali harusnya pertahanan dari pemain-pemain Scarlet Gaming, dan mereka masih lengkap 4 orang kali ini. Akan berhadapan dengan satu pemain barrier yang masih bisa nembak dari Scarlet Gaming dan juga Boboho dari DG Slayer. Tapi kalau kita lihat ternyata Scarlet Gaming bisa mendapatkan kill selanjutnya ke arah tim Siren, mencari pemain terakhir dari Slayer, dari dunia game Slayer. Satu pemain terakhir yaitu Boboho berada di belakang pohon, keluar di sana spek arah depan, dan itu dia nampaknya masih ada satu lagi. FA Star masih mengirimkan satu pemainnya di akhir match kali ini. Ya, tapi tampaknya ini sudah clear banget, harusnya SG langsung menyerbu seorang Paradox yang berada sendirian, dan yes, itu dia WW jadi kedua bagi tim Skylights Gaming dengan total 16 kill juga winner chicken dinner yang pastinya memboostingkan poin mereka. Ya, luar biasa sih kalau gue bisa bilang dari Skylight Gaming ya. Balik lagi, mereka adalah tim yang masuk dari bagian utara dan mereka tetap bisa mempertahankan posisi tersebut, dan bahkan suaranya benar-benar berpihak juga sih untuk Skylight kali ini. Dan ya itu juga menjawab bahwa dari Skylight mereka akan mempertahankan posisi pertama dengan sangat kokoh sekali sekarang. Dengan perolehan poin tadi yang hanya terpaut 4 poin atas GD Geeks, gue rasa ini mereka akan bisa melejit dengan cukup kencang, bahkan belasan poin bisa tercipta gitu antara peringkatnya 1 dan juga peringkat yang kedua. Dan memang permainan yang cukup agresif dipertontonkannya oleh Skylight, di mana mereka bisa menjaga perimeter mereka, gak ada bolongan sama sekali yang diciptakan untuk lawan-lawan mereka juga. Dan mari kita lihat, kita masuk dalam sesi highlight kita, di mana ini adalah duel yang terjadi antara Dewa United dan juga Takai, di mana berhasil untuk dimenangkan oleh Dewa United tadi dengan adanya backup yang cukup cepat masuk dari arah belakang, tapi harga yang mahal ya sebenarnya untuk Dewa karena mereka sudah harus kehilangan 2 pemain terlebih dahulu. Betul. What happened dengan tim Takai gitu? Setelah game ketiga yang bisa dibilang ada peningkatan drastis, ternyata di game keempat mereka belum bisa follow up performa mereka dan malah tumbang di posisi ke-16. Iya, Gus. Itu dia sih dari Takai, mereka tim pertama yang harus pulang ke lobby juga, dan setelah itu kita langsung lompat dengan cukup jauh sih karena memang zonanya kayak ke atas dan semua tim sudah berada di bagian tengah. Betul, ini baik banget sih fight kecil terjadi di ujung zona dan balik lagi gitu. Ketika ada 2 tim ngelok di ujung zona, mau nggak mau harus ada yang tumbang kalau pengen gerak dengan bebas. Dan sini dari tim Tuan akhirnya berhasil memulangkan tim TC meskipun nggak secara utuh karena masih ada satu player yang berada di dalam area shelternya. Dan sementara ini juga dari tim Tuan kembali gitu, meskipun early game-nya selamat, tapi mereka belum bisa memaksimalkannya dengan bertahan hingga akhir. Ya, ini adalah fight yang cukup mengesankan kalau menurutku ya, karena dari Wave sendiri mereka bener-bener langsung diserbu tadi oleh Supply Bank, dan mereka bisa untuk mengusir mundur semua pemain-pemain dari Supply Bank. Tapi tahan dulu sebenarnya sampai di sana, karena ketika Supply Bank bisa diratakan oleh tim dari Wave, masih ada second wave yang harus ditangani nantinya oleh tim Wave juga. Dan dari Scarlet Gaming mereka mengambil posisi ke arah dari bangkai kapal karena itu adalah di bagian tengah juga masih bagian utaranya, dan mereka masih tetap harus melaju karena intinya adalah dari Scarlet Gaming mereka harus menyisir dari Severny, mereka nyisir aja ke bawah terus-terusan untuk bisa mengamankan posisi mereka. Dan yang mengesankan sebenarnya adalah dari Skylight mereka masih tetap dengan 4 pemain mereka sampai lagi-lagi. Iya. Lagi-lagi. Dan kalau mereka pincang di awal, kalau kita lihat ya mereka pasti goyang banget. Nah, ini dia untuk second wave yang terjadi ya, antara wave juga kedatangan tamu, dan itu adalah Skylight Gaming yang berhasil untuk memulangkan mereka semuanya. Padahal kita tahu juga dari wave sendiri mereka butuh poin untuk menang karena
poin mereka sama dengan GV, dan GV tadi kalau kita lihat mereka masih cukup oke, mereka masuk ke dalam top 3-nya. Betul. Dan sini dari tim SG lagi-lagi mendapatkan WWCD dengan permainan yang kurang lebih sama juga. Dari utara masuk ke dalam zona, nggak terlalu ngerusuh, santai Betul. aja. Santai sampai momen dimana semua tim udah pincang, baru mereka abisin semuanya. Ya, ini mirip sebenarnya dengan di game yang pertama ya buat GV ya, buat sebenarnya GV, karena memang GV dari lokasi dropnya juga mirip-mirip, mereka ada di area dari Gentopol, jadi nggak terlalu jauh tadi untuk GV-nya ketika mereka coba buat bergerak. Dan nice nets tadi diperagakan oleh Bobo membakar 2 pemain sekaligus. Jadi di dunia game tadi mereka bisa dapetin positioning juga, sayang sekali harus knockdown 1 ya untuk DG-nya yang memudahkan untuk perjalanan dari Skylight menuntaskan perlawanan dari DG sendiri. Karena kalau tadi dari Sirennya nak nabrak DG-nya itu bakal sulit juga, bakal repot juga buat Skylight Gaming-nya karena 4 melawan 4. Dan dengan 5 tim terakhir yang tersisa semuanya sudah pincang, hanya ada 1 tim yang lengkap dengan 4 pemain, yaitu adalah SG. Ini bisa kita lihat bahwa dari SG-nya mereka sangat strong sekali, mereka gak terlalu nyebar. Mereka fokus untuk stay di satu tempat, dan kalau mereka mau coba untuk nyebar juga ya pasti ada backupan di arah dari belakang, dan tinggal 4 lawan satu gitu loh. Jadi mereka bersihin satu arah, mereka terus noleh lagi ke satu arah yang berbeda, dan bahkan masuk ke dalam busur nggak apa-apa buat mereka. Betul. Ya akhirnya mereka mencari kill yang terakhir. Mereka juga pasti akan haus akan poin-poin mereka, apalagi dari tim SG bisa merebut puncak kali ini. Pasti merebut puncak sih menurut gua. Pasti. Dan ada gap harusnya ya. Ada gap Iya. lumayan jauh antara peringkat 2 dan juga 3. Ya, karena dominasi dari mereka, balik lagi mereka dapetin 14 poin kill tadi. 16. 16 total terakhirnya. Oke, 16 sama 31 total nanti berarti. Wow. Itu gap yang bakal besar sekali, bakal bisa diciptakan nanti oleh Skylight Gaming. Oke, 16 kill, 2091 damage dengan adanya 1 airdrop yang berhasil untuk diambil. Wow, nade-nya banyak banget, 53 nade dengan total heal-nya 882. Jadi memang damage mereka berikan besar, damage yang diterima oleh mereka juga sangat-sangat kecil sekali. Dan itu membawa untuk Skylight Gaming yang unggul di early game karena mereka gak terlalu banyak untuk melakukan fight. Ketika masuk ke dalam zona yang ketiga, mereka baru bergerak masuk ke dalam zona center of the circle. Jadi mereka bakal nyisir beriringan dengan sejalan dengan blue zone. Dan itu terbukti tadi mereka membersihkan cukup banyak tim kayak Wave yang dibersihkan oleh mereka. Ya, padahal meskipun untuk GV dan Wave sendiri untuk di zona-zona awal itu mereka sudah masuk ke dalam bagian tengahnya. Betul. Tapi balik lagi sih untuk tim Skylight ya, mereka kayak pinter banget nyari celah-celah gitu dalam zona ya. Dan selalu gitu, hampir selalu masuk ke dalam area zonanya. Dan kali ini mereka bertahan dengan sangat baik. 16 kill, 2000 damage, dan mereka merupakan satu-satunya tim yang tembus double digit kill, satu-satunya tim yang tembus 2000 damage. Oke, tadi kita bilang tadi Skylight killnya tipis. Ya enggak? Sekarang sudah mulai meledak juga buat Skylight Gaming-nya. 16 dan itu borongan banget semuanya ya. Jadi cuma 1 tim yang gak dapetin poin sekarang. Dari Dewa juga bahkan mereka masih bisa dapetin 5 poin dengan 5 kill yang dikoleksi oleh mereka juga. Supply Bank satu-satunya tim tanpa poin sama sekali. Ini kayaknya tim diesel juga ya, dalam artian bahwa mereka telat buat panas kalau untuk Supply Bank-nya, dan semoga itu tidak terjadi kembali kepada mereka kali ini karena ini sudah masuk ke babak play-ins. Untuk Takai, apa yang harus dilakukan kembali oleh Takai? Terlalu agresifkah di early atau terlalu memaksakankah untuk melakukan fight? Tapi kalau kurasa tadi yang nabrak DU. Ya, mereka nabrak DU deh. Mereka yang benar-benar tubruk ke arah rumahnya terus balik ya. Terus kebalik. Ya. Alright, dan top statistik kita langsung keluar dari SG. Ada Nichu dan juga Pinky untuk mouse assist-nya, disusul oleh Ken dari GV. Dan kalian bisa lihat untuk heal-nya gak terlalu banyak ya. Ini bukan Sunhawk ya teman-teman. Kalau Sunhawk gue rasa bakal ada 1200, 1500, bisa 2000 juga nanti mungkin untuk mouse heal-nya. Dan untuk range-nya yaitu 266 tadi dipegang oleh Green. Alright, itu dia untuk after game top statistik kita. Terminator nanti bakal kita nantikan juga bersama dengan MVP-nya. Tapi untuk leaderboard dari match tadi, SG dengan 31 poin. Terus kita punya FS Star 15 poin, DG Slayer 14, Siren 13 dan GV 10. Nero 21 sama-sama dengan poin 7 dan juga ada Dewa dengan 5 poin. Yang untuk yang ke bawah ini agak borongan banget ya buat poin killnya sebenarnya, karena semuanya ini rata-rata dipegang sama SG. Iya, diborong habis. Ya maksimal tuh 5 juga yang pegang Siren, Nero sama DU. Oke. Iya. Hanya Supply Bank tanpa poin sama sekali karena mereka gak dapetin poin kill juga, ditabrak tadi sama Wave ketika mereka ada di dalam Broken Shack. Oke, Tan. Terlihat gitu pada game kali ini kembali ya. Dari tim DG cukup konsisten, dari Star ada game bagus lagi yang mereka peroleh. Dari SG kembali dengan WCD yang pasti gemilang banget.
2-1 masih cukup oke, cukup stabil dengan 7 poin bersama dengan Nero. Nero baru mulai keluar nih performa aslinya mereka. Di game sebelumnya butuh 3 game buat kumpulin 4 kill. Sekarang butuh 1 game buat kumpulin 5 kill. Oke, dan yes, ada gap yang langsung tercipta antara Skylight dengan 76 poin. Peringkat kedua kita punya GD dengan 47, berarti 29 ya selisihnya. GV juga berhasil untuk naik ke atas. Waktu di pas pada ya GV ya. Yes. Stabil terus mereka sampai late game setidaknya. Betul, padahal mereka nggak pernah WWCD. Itu dia. Semua tim yang ada di top 3 itu WWCD. 2 untuk Skylight untuk GD, tapi untuk dari tim GV Imperium belum pernah WWCD, tapi cukup stabil secara placement point. Ya, ini kayak ngebut kayak dari Skylight Gaming sendiri, sekarang mereka sudah punya jaminan bahwa ketika mereka bermain buruk di satu map juga mereka masih it's okay. Kita masih punya map selanjutnya. Jadi mereka punya cadangan satu, ya at least mereka lebih unggul satu match. Jadi semisal mereka bisa main konsisten juga sampai dengan sini, ya mereka cuma tinggal sampai dengan match yang ke-11. Betul. Wow. 29 poin gapnya. Ya, cukup banyak kalau kita lihat, dan ini membuat Skylight Gaming punya nafas. Dan ya, ini dia dari peringkat 1 sampai peringkat 8. Siren juga kembali naik ke lembar yang pertama. Kalau kita lihat masih ada 3 tim berarti dari area qualifier yang berada di lembar yang pertama. Ada FE, ada GV, dan juga ada Siren. Ya, peringkat 2 sampai dengan 8 ini membuka semua peluang-peluangnya untuk bisa kembali naik ke atas. Dan grup B kita kali ini, atau lebih ke arah Hampir patch kedua. yang kedua ya. Yes. Tuan muda dengan 7 poin, Takai 9 harus turun ke bawah. Iya, dikejar oleh Grims. Iya, Grims bahkan bisa naik ke atas tadi. Oke, Grims naik jadi hanya ada 2 dengan 1 digit poin. Kayaknya ini bakal berubah nanti untuk di Miramarnya. Nero nih, apa yang terjadi untuk Nero juga sempat membaik, tapi ternyata masih belum bisa untuk mendongkrak posisi mereka di klasemen Dewa, bahkan harus turun ke bawah meskipun mendapatkan tambahan 5 poin. Dan kalau kita lihat dari placement poinnya di sini, Dewa adalah tim yang super agresif banget, 20 kill dikoleksi oleh mereka, tapi hanya 5 untuk segi placement poinnya. Betul, placement poinnya tim Dewa itu ketiga paling rendah. Tapi Iya. killnya udah masuk ke setara mungkin dengan peringkat 5 Ya. di overall leaderboard kita di grup B kali ini. Memang soalnya Dewa tuh kalau dilihat ya, di awal mereka selalu perang dan selalu mereka menangkan, tapi saat mid game sampai ke late gamenya bonyok terus. Ada aja nggak masuk ke zonanya gitu kan. Iya, ada aja yang nggak masuk ke zonanya, dan ada aja yang udah pulang gitu. Jadi sampai late game tuh tersisa 1, bisa 2 gitu. Selalu seperti itu sehingga mereka sulit untuk bertahan di late game. Alright, dan untuk MVP match kita kali ini kita punya Wangs dari FS Star dengan 2 point kill, dengan juga survival time 23 menit, healnya 248, dan juga damage gak terlalu besar di 290 aja. Yes, itu dia seharusnya impact yang diberikan oleh Wangs kepada FS Star cukup besar tadi Ya. untuk bisa membawa FE ke posisi ke berapa tadi, 5 ya. Ya, mereka ada sekarang di posisi ke-5 untuk overall leaderboardnya. Untuk FS Star sendiri berada di peringkat yang kedua. Nah, next ya untuk Terminator, udah pasti datang dari Skylight Gaming dengan 5 killnya adalah Serpingki. 5 kill dan juga ada 18 utility dengan damage-nya 749. Yes, itu dia untuk Skylight Gaming yang kembali bisa mendapatkan WWCD kedua pada hari ini. Ini masih di hari yang pertama dan Skylight datang ya, balik lagi ya, Sansky. Ya. Peringkat ke-22. Makanya itu. Peringkat pertama. Dia masuk ke play-ins dengan peringkat paling buncit, tapi saat di play-ins dia menjadi tim dengan peringkat tertinggi, memuncaki klasemen sementara. Ini sangat kontradiksi ya, sangat Iya, terbalik sangat sekali kontras apa yang banget. terjadi di play-ins dan juga apa yang terjadi di Pro League dari Skylight Gaming. Dan entah apa yang terjadi untuk mereka, tapi ini adalah sesuatu yang bagus untuk Skylight Gaming. Betul. Kalau gue percaya gitu ya, ada tim-tim yang memang kuat melawan satu tim tertentu dan ada kelemahannya gitu timnya. Let's say mungkin